Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kembali kita melaksanakan diskusi bersama Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Qusyari MA, yang mana pembahasan kita masih seputar tarawih. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai tarawih Nabi. Kapan tarawih itu dilaksanakan? Apakah sudah ada pada zaman Nabi atau belum? Untuk itu, sebelum kita mulai diskusi ini, saya akan membaca tulisan yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Qusyari mengenai kapan tarawih dimulai. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat di Masjid Nabawi pada suatu malam. Banyak orang mengikuti sholat beliau, kemudian beliau sholat pada malam berikutnya. Orang semakin banyak, kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat. Rasulullah SAW tidak keluar menemui mereka. Pada waktu paginya Rasulullah SAW berkata, "Saya sudah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang mencegah saya untuk keluar selain saya khawatir diwajibkan bagi kalian. Hal itu terjadi pada bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi hadis yang baru saja dibacakan oleh Akhi Rizan Hasbullah bercerita tentang tarawih di masa Rasulullah SAW. Jadi saat Nabi sholat di masjid suatu ketika di malam Ramadan, diikuti oleh banyak orang. Coba baca terjemahannya pelan-pelan. Bahwasanya Rasulullah melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat di Masjid Nabawi pada suatu malam. Banyak orang yang mengikuti sholat beliau. Nah, kan banyak kan? Ya, Ustaz. Jadi setelah Nabi sholat, terus diikuti oleh banyak kaum muslimin saat itu. Terus kemudian beliau sholat pada malam berikutnya. Bukan hanya malam itu sholat Nabi. Malam itu udah ramai orang ikutnya, tapi nanti malam berikutnya mereka masih ikut sholat. Terus orang semakin banyak lagi. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat. Artinya tidak hanya satu atau dua malam, malam ketiga, bahkan sampai ke malam ketiga, malam keempat. Nah, malam keempatnya memang Nabi tidak lagi mengimami sholat. Bagaimana kisahnya? Rasulullah SAW tidak keluar menemui mereka. Pada waktu paginya Rasulullah SAW berkata, "Saya sudah melihat apa yang kalian lakukan." Nah, jadi maksudnya ketika malam berikutnya Nabi tidak keluar, sahabat pada heran dan bertanya-tanya kenapa Nabi tidak keluar, padahal sahabat menunggu Nabi sebetulnya di malam itu. Tapi karena tidak muncul, dan terjawablah sudah ketika pagi harinya Nabi berkomentar. Apa kata Nabi? "Laqad ra'aitul ladzi sana'tum." Saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Apa yang dilakukan? Menunggu Nabi agar keluar untuk mengimami seperti malam-malam sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum." Apa artinya? Tidak ada yang mencegah saya untuk keluar selain saya khawatir diwajibkan bagi kalian. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum. Tidak ada yang mencegah saya untuk keluar kepada kalian tadi malam. Tapi mengapa Nabi tidak keluar? Anni khasyitu an tufrada alaikum. Karena khawatir akan diwajibkan salat ini kepada kalian. Nah, dari sini juga lahir hukum bahwa salat malam di malam Ramadan ini, khususnya seperti yang dibuat Nabi ini, adalah sunnah, tidak wajib. Tetapi nanti ada perkembangan berikutnya. Berjalan waktu, berganti bulan, tahun, sampailah di masa Abu Bakar, masih salatnya masing-masing. Nah, di masa Umar bin Khattab barulah ditentukan ibadah tarawih lebih lengkap. Atau katakan bukan bermakna ingin menandingi Nabi, tidak. Ini kekeliruan orang memahami berarti kita tidak ngikut Nabi. Nah, tapi ini ada rekomendasi Nabi, "Alaikum bisunnati
hendaklah kalian mengikut sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, mengikut sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan Umar bin Khattab itu salah satu dari khulafa'ur rasyidin. Nah, bagaimana tarawih di masa Umar? Nah, di sini juga dijelaskan, silahkan dibaca akhi. Tarawih masa Umar. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata, pada suatu malam di bulan Ramadan, saya keluar ke masjid bersama Umar bin Khattab. Kami mendapati masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok yang terpisah-pisah. Jadi ada beberapa kelompok sebetulnya di masa Umar tuh seperti yang dilakukan setelah Nabi tidak keluar lagi. Ada beberapa kelompok, sebahagian sholat jamaah di sana 3-4 orang, sini 5 orang, sini 2 orang, sini sendiri. Berpisah-pisah orang beribadah sholat malam atau sholat tarawih di masa Umar bin Khattab ini. Dan Umar pun melakukan sesuatu menyangkut masalah sholat terpisah-pisah ini. Nah, terus sebagian orang ada yang sholat sendirian, sebagian yang lain melakukan sholat berjamaah dengan beberapa orang saja. Ya. Kemudian Umar berkata, menurutku akan lebih baik jika aku kumpulkan mereka pada satu imam. Nah, itu yang dikatakan oleh Umar, berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid. Alangkah baiknya kalau aku kumpulkan mereka yang terpisah-pisah nih, kan berpencar-pencar. Kalau terpencar-pencar nih kurang elok dilihat. Bagaimana kalau digabungkan aja agaknya dengan satu imam? Maka Umar pun berniat ingin menggabungkan mereka dengan satu imam. Dan apa yang terjadi setelah itu? Lalu Umar berketetapan dan mengumpulkan mereka diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, akhirnya Umar pun yakin dan berketetapan. Dipanggillah Ubay bin Ka'ab, engkau jadi imam. Akhirnya sejak saat itu salat malam di bulan Ramadan itu diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Terus pada kesempatan malam yang lain, aku keluar lagi bersama Umar. Aku menyaksikan masyarakat melakukan sholat secara berjamaah mengikuti imamnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Umar bin Khattab malam berikutnya bersama Abdurrahman bin Abdul Qari yang meriwayatkan hadis ini, ketika dia melihat orang sudah ramai, dan saat itu juga Umar radhiyallahu anhu berkomentar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa komentar Umar? Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ni'mal bid'atu hazihi. Ni'mal, coba sebut. Ni'mal bid'atu hazihi. Nah, ni'mal bid'atu hazihi. Inilah bid'ah yang sebaik-baiknya, atau inilah sebaik-baik bid'ah. Artinya melaksanakan salat tarawih 1 bulan penuh itu secara berjamaah, hakikatnya dia adalah perbuatan baru yang tidak dilakukan oleh Nabi selama 30 malam. Namun meskipun tidak dibuat Nabi sepanjang malam Ramadan, ini menunjukkan termasuk sunnah khulafa'ur rasyidin. Makanya kalau disebut bid'ah itu bermakna tidak dibuat Nabi, memang tak dibuat Nabi sampai 30 malam. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang dibenarkan karena dia masuk kategori bid'ah yang sebaik-baiknya. Ni'mal bid'atu hazihi. Nah, oleh karena itu kita berbicara dalam kesempatan ini tentang kapan disyariatkannya salat tarawih. Sejak zaman Nabi sudah dipraktekkan Nabi, namun terhenti saat itu dengan cara masing-masing atau berkelompok-kelompok, tapi disusun kembali oleh Umar seperti yang Nabi buat dulu 3 hari pertama, 3 hari di bulan Ramadan. Nah, itu pula yang dipraktekkan oleh Umar sepanjang Ramadan dan sampailah hari ini. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari kita, malam-malam Ramadan kita untuk melaksanakan ibadah tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan turun rahmat Allah. Amin, amin. Demikian akhi. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Khair Al-Kushairi MA yang telah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya sejak kapan tarawih itu dimulai. Apakah memang sudah ada di zaman Nabi atau belum? Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan share, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.